Semua ingin menikmati hasil perjuangan, tetapi tidak semua berani berjuang. Oke, jadi begini. Di sebuah bukit ini menghadap ke Istanbul, terdapat sebuah sekolah agama yang dimana 50 tahun yang lalu seorang anak laki-laki dari distrik kelas pekerja berjalan setiap hari untuk menimba ilmu Islam di sekolah tersebut. Bocah itu bernama Recep Tayyip Erdogan yang di kemudian hari Allah takdirkan menjadi presiden Turkiya. Presiden yang kita kenal dengan sosok agamis yang memimpin rakyat yang sebagian sekuler. Kalau kita berbicara tentang Turkiya, maka kita akan berbicara tentang Ottoman. Dan kita tahu bersama bagaimana kedigdayaan kekhalifahan Islam Ottoman yang kala itu membuat umat Islam disegani dan dihormati. Jadi sebuah kebanggaan menjadi seorang muslim pada kala itu. Hingga pada suatu masa, tibalah ketetapan Allah untuk mempergilirkan kekuasaan di muka bumi. Dan pada 3 Maret tahun 1924, kekhalifahan Islam Ottoman Turkiya runtuh. Nah, singkat cerita, terbentuklah Republik Turki yang sekuler, mengajarkan pemisahan total antara agama dan negara. Nah, Islam di Turki kemudian direduksi menjadi identitas yang didominasi oleh kelompok nasionalis sekuler. Kebanggaan mereka akan negara mereka, bangsa mereka melebihi bangsa lain, kemudian ditunjukkan dengan melarang penggunaan segala entitas apapun yang tidak berbau Turkiya. Konsekuensinya, semua ditranslasikan ke dalam bahasa Turkiya, termasuk azan yang harus berbahasa Turkiya. Nah, untuk menguatkan akar sekulerisme di Turkiya ini, maka salah satu cara yang dilakukan melalui jalur pendidikan. Sistem pendidikan digunakan untuk menginduksi faham nasionalisme etno-religius. Dan di sini kita akan melihat bagaimana Erdogan berupaya untuk membersihkan racun sekulerisme dari negaranya. Dan semoga dengan menyimak ini sampai akhir kita bisa mengambil pelajaran dan mengambil hikmahnya. Bukan hanya tugas Erdogan saja, tetapi ini tanggung jawab bersama kita sebagai insan Islam yang masih memiliki sense of religion. Memang tidak mudah, karena pendahulunya justru berakhir dengan kudeta di tiang gantungan. Kita sebut saja ada Prime Minister Adnan Menderes yang berupaya mengembalikan azan ke dalam bahasa Arab, kemudian berupaya membuka masjid-masjid yang sebelumnya ditutup selama pemerintahan Mustafa Kemal laknatullah. Dan kebijakan Adnan Menderes yang dinilai pro-Islam inilah yang membuat berang para Islam abangan Turkiya yang sekuler. Alhasil, ia pun dikudeta pada tahun 1960 dan insya Allah syahid di tiang gantungan pada tahun 1961. Umumnya, peradaban yang dominan itu akan menjadi role model bagi peradaban di bawahnya. Jadi dahulu di era Islamic Golden Age itu terjadi transfer peradaban Muslim Arab itu ke Eropa. Dimulai dengan sebuah proyek penterjemahan raksasa di Italia dan Spanyol pada abad ke-12. Ya, di mana ratusan buku-buku Arab itu kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Karena pada saat itu peradaban Islam sedang jaya-jayanya. Dan yang lain di luar daripada Islam, mereka berupaya untuk menduplikasi segala tatanan peradaban Islam pada saat itu. Nah, ketika peradaban barat yang sekuler kemudian dinilai sebagai peradaban maju, kemudian peradaban barat ini menjelma bagaikan sihir di mata dunia, kemudian dunia pun melirik pada peradaban barat yang nampak gemilang dengan modernitasnya. Kemudian sekulerisme pun diadopsi sebagai ideologi untuk mengejar ketertinggalan dengan dunia barat. Sehingga terjadilah transfer kultur, ideologi, fashion, institusi, pendidikan, dan segala sesuatu yang berbau barat yang dinilai sebagai tren kemajuan zaman. Kelompok yang oleh Barat disebut dalam tanda kutip ya, kelompok konservatif itu menolak proyek modernisasi yang dinilai kebablasan dan diperlukan sebuah upaya untuk memerangi sekulerisme yang telah menjadi racun dalam tubuh Muslim Turki. Kita butuh kemajuan tetapi dengan cara kita sendiri. Layaknya lebah itu tidak seharusnya hinggap pada kotoran seperti apa yang lalat lakukan. Jadi meskipun lalat telah diberi mahkota di atas kepalanya, ya lalat tetaplah lalat yang kotor dan membawa penyakit. Salah satu proyek melepaskan Turkiya dari belenggu sekulerisme adalah mempromosikan sekolah Imam Hatip dalam sistem pendidikan Turkiya. Erdogan yang merupakan alumni sekolah Imam Hatip menginginkan adanya regenerasi anak-anak Islam yang tidak hanya cerdas tetapi memiliki akar nilai-nilai Islam yang kokoh. Erdogan mengatakan bahwa salah satu tujuannya adalah untuk menempa generasi soleh di Turki yang didominasi oleh Muslim yang akan bekerja untuk membangun peradaban yang baru.
Erdogan tahu betul bahwa peradaban besar itu dapat diraih melalui jalur pendidikan sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat Nabi yang mulia dan generasi terbaik setelahnya. Sebuah generasi yang haus akan ilmu, bukan generasi karbitan yang haus dengan popularisme dan hedonisme. Sekolah bukan hanya sebagai tempat untuk transfer of knowledge, tapi transfer of character. Jadi mencetak manusia yang berkarakter, berkemajuan dengan Islam. Itu salah satu tujuan sekolah yang diinginkan oleh Erdogan. Nah, sekolah Imam Khatib adalah bagian dari dorongan Erdogan untuk menempatkan agama di jantung kehidupan nasional setelah puluhan tahun didominasi oleh sekuler. Dan sekolah lamanya hanyalah salah satu dari penerima manfaat dari program pemerintah untuk memompa miliaran dolar ke dalam program pendidikan agama. Yang dibangun adalah agama, bukan mental. Ya karena kalau mental, begal jalanan pun punya mental, perampok punya mental, koruptor punya mental. Tapi mereka tidak punya nilai yang kita sebut keimanan, sehingga sangat rentan menjadi manusia yang buas, yang menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan tujuannya. Awalnya, sekolah Imam Khatib dirancang untuk mendidik calon imam dan dai-dai muda. Namanya Imam Khatib, ya. Nah, tidak hanya mengikuti kurikulum standar Kementerian Pendidikan Turkiya, tetapi juga mengajarkan bahasa Arab, kurikulum Islam, dan yang terpenting adalah pendidikan Al-Quran. Mengutip laman investigasi Reuters, kabarnya sejak 2012, ketika pendidikan Imam Khatib diperluas ke sekolah menengah untuk siswa berusia 10 tahun hingga 14 tahun, jumlah murid total meningkat 5 kali lipat menjadi 1,3 juta siswa di lebih dari 4.000 sekolah. Masya Allah ya. Lebih hebatnya lagi, Turkiya juga telah meningkatkan pengajaran pendidikan agama di sekolah-sekolah negeri yang reguler. Beberapa di antaranya telah bahkan menjadi diubah menjadi sekolah Imam Khatib. Masya Allah, Allahu Akbar ya. Ini sebuah kemajuan yang akan membuat gatal orang-orang yang tidak senang melihat Islam itu berkembang gitu ya. Nah, upaya Erdogan bukannya tanpa hambatan, saudara. Beragam penolakan dihadapi dan pada Juli 2016 itu kita pasti pernah dengar ya, bahwa Erdogan itu menghadapi kudeta militer yang alhamdulillah gagal. Kesempatan inilah yang kemudian digunakan Erdogan untuk melakukan pembersihan pada kubu militer yang menjadi kekuatan kelompok sekuler di Turkiya. Halid Bekiroglu, ketua asosiasi anggota dan lulusan Imam Khatib, mengatakan kepada Reuters bahwa modernisasi dan westernisasi tidak dilaksanakan secara sehat. Mereka diimplementasikan dengan cara yang dangkal, formalistik, keras, copy-paste. Ini tidak selaras dengan sosiologi negara ini, negara Turkiya maksudnya. Orang tua menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah Imam Khatib, berbicara tentang keinginan mereka agar mereka memiliki pendidikan moral yang kuat. Dan ini adalah salah satu tema yang ditekankan oleh Erdogan ketika dia berkunjung ke sekolah lamanya itu. Halid melanjutkan bahwa sekolah membesarkan anak-anak dengan moralitas sedemikian rupa sehingga mereka bahkan tidak akan memetik buah apel yang tergantung di dinding sekolah. Masya Allah ya, Human Resources Development Project yang luar biasa. Dikala negara lain justru sibuk membangun infrastruktur dengan hutang, Erdogan sibuk menata ulang sumber daya manusia bangsanya. Jika SDM-nya baik dan benar, jangankan infrastruktur bos, kejayaan, kekayaan, kedaulatan bangsa akan lebih mudah untuk direalisasikan. Formula yang Allah turunkan bunyinya seperti ini. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan dari bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Quran Surah Al-A'raf ayat ke-96. Siksaan Allah itu beragam bentuknya, dan salah satu yang paling mengerikan adalah ditutupnya hati mereka untuk menerima kebenaran Islam. Sebagaimana firman Allah Ta'ala yang artinya, Allah mengunci mati hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka siksa yang amat berat. Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-7. Upaya reformasi pendidikan yang dijalankan partai AKP dan Erdogan ditempuh melalui jalur politik. Bisa kita bayangkan jika faksi Islam itu bersikap apatis terhadap politik, maka sekulerisme akan semakin tidak terbendung.
Padahal kita ketahui ada hajat jutaan manusia yang harus diperjuangkan melalui jalur politik yang konstitusional. Ada hukum, ada keadilan, kehormatan, kesejahteraan, keamanan, pendidikan, lapangan kerja, harga, dan lain-lain yang harus anak-anak Islam perjuangkan melalui jalur politik. Seorang tokoh kenamaan Turkiya, Necmettin Erbakan itu mengatakan, Muslim yang tidak peduli dengan politik, maka akan dipimpin politisi yang tidak peduli terhadap Islam.